Simran. నిజం చెప్తున్నా. Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Maestro. Film ini bergenre crime, thriller, misteri, mempunyai rating 7,3/10 di IMDb. Film ini mengisahkan tentang seorang pria buta dan miskin yang bernama Arun. Arun berprofesi sebagai guru piano di kota India. Suatu hari, pada saat Arun konser privat di salah satu rumah artis terkenal, dirinya terjebak dalam kasus pembunuhan yang akan mengancam nyawanya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di desa Goa di sebuah ladang kol. Terlihat seorang petani sedang memburu kelinci yang telah merusak ladangnya. Sialnya, kelinci tersebut berhasil meloloskan diri. Di pagi hari di kota Goa, seorang pria buta yang bernama Arun begitu lihai dalam bermain piano. Ketika sedang asik memainkan pianonya, tiba-tiba alat musik tersebut rusak. Kemudian, Arun yang berprofesi sebagai guru piano bergegas pergi untuk mencari piano baru. Namun, seorang bocah yang bernama Tinku memasang tali agar Arun terjatuh. Dalam perjalanan, Arun pun bertemu dengan pria buta lainnya. Pria buta itu menabrak Arun dan memintanya untuk diantarkan ke terminal. Arun yang mendengarnya pun tersenyum dan bersedia mengantarkannya sampai terminal. Sat. Lalu Arun menceritakan bahwa dia juga buta seperti dirinya. Pria itu pun kaget karena baru pertama kalinya seorang pria buta mengantar pria buta lainnya. Sesampainya di toko alat musik, Arun minta dicarikan piano bekas kepada temannya. Karena dirinya akan mengikuti kompetisi 2 bulan lagi dan harus berlatih untuk menyelesaikan lagunya. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang aktor zaman dulu bersama istri mudanya. Mereka adalah Mohan dan Simran. Mohan dan Simran meresmikan camp donasi organ dan siap menyumbangkan organnya. Jika seseorang mendonorkan organnya, maka orang tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk menjalani hidupnya 2 kali. Di kediaman Mohan, putrinya yang bernama Pavitra berterima kasih karena sudah meresmikan camp donasi organ di kampusnya. Ketika Simran sedang masak di dapur, tiba-tiba Simran marah kepada Mohan karena sudah 4 tahun lamanya Mohan belum memperkenalkan Simran dengan sutradara kenalannya. Simran pun menganggap Mohan akan meracuninya dengan minuman tersebut. Melihat ekspresi wajah Mohan, Simran pun tertawa. Ternyata Simran sedang berlatih untuk ikut audisi serial TV. Fantastic. Thank you. I love you, Simran. Di tempat Arun, dirinya mendapatkan telepon dari seseorang yang akan menjual pianonya. Dia adalah seorang wanita cantik yang bernama Sophie. Nggak pakai lama, mereka pun ketemuan di perempatan jalan dekat rumah Arun. Kemudian, Sophie membawa Arun ke restoran ayahnya. Arun yang jari lentiknya sudah kegatelan dengan lihai memainkan piano tersebut. Ayah Sophie yang mendengar memuji bakat Arun. Ayah Sophie akan menjual pianonya sebesar 15 juta rupiah karena restorannya mau ditutup akibat sepi pelanggan. Karena terlalu mahal, Arun mempunyai ide untuk berlatih di restoran setiap hari dan menghibur pelanggan dengan musiknya agar bisnis Ayah Sophie meningkat.
Ide itu pun disetujui Sophie dan ayahnya. Sophie yang penasaran ingin mengetahui penyebab kebutaan Arun. 14 tahun yang lalu, bola kriket mengenai matanya dan merusak saraf optik mata Arun. Sejak saat itu, dirinya tidak bisa melihat lagi. Arun pun sudah 3 bulan ngontrak di rumah subsidi pemerintah. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Arun melepas kontak lensanya dan bergegas melihat Sophie dari jendela. Sialnya, Tinku melihat aksi Arun. Di hari berikutnya, Arun dengan lihai memainkan piano. Beruntungnya, banyak yang menyukai lagu Arun. Seminggu berlalu, hubungan Sophie dan Arun pun semakin dekat. Restoran Sophie semakin ramai pengunjung, dan Arun bisa mendapatkan tips 1 juta dari pengunjung dalam seminggu. Pada saat itu, Mohan yang merupakan paman Sophie memuji bakat Arun dan memintanya untuk konser di rumahnya. Arun yang mengidolakan Mohan pun menerima tawaran Mohan. Malamnya, Mohan memberitahu Simran bahwa dirinya akan pergi ke Bangalore untuk urusan jual beli rumah. Simran pun kesal karena besok adalah hari jadi pernikahan yang kelima. Di tempat Arun, Sophie yang kehujanan meminjam kaos Arun sembari menunggu hujan reda. Di sana, Sophie menginginkan Arun untuk merasakan wajahnya. Entah apa yang merasuki mereka berdua, Sophie dan Arun pun bercocok tanam. Siangnya, Arun datang ke apartemen Mohan untuk bermain piano agar Mohan dan istrinya terhibur. Namun, Simran memberitahu bahwa Mohan sedang tidak ada di apartemennya. Khawatir tetangganya berpikir macam-macam, Arun pun diizinkan masuk. Gak pakai lama, jari-jari lentik Arun pun menari dengan lincahnya. Ketika Arun sedang memainkan pianonya, tiba-tiba Arun melihat seorang pria dan darah yang berceceran di lantai. Seketika Arun berhenti dan beralasan ingin buang air kecil. Dengan hati-hati, Simran menunjukkan jalan menuju kamar mandi. Tak disangka, dalam kamar mandi ada seorang pria dengan membawa senjata. Arun pun berlaga tidak melihat pria tersebut. Pada saat kembali, ternyata pria yang tergeletak itu adalah suami Simran. Sebelum suaminya terbunuh, Mohan yang tadinya ingin memberikan kejutan kepada Simran malah melihat istrinya selingkuh. Selagi bermain piano, Simran dan pria selingkuhannya membersihkan tempat kejadian perkara. Tak lupa, Simran pun mengambil jam Rolex dan cincin emas milik Mohan. Dengan suara video milik Mohan, Wow, fantastic, mind-blowing performance. Simran pun meyakinkan Arun bahwa Mohan telah kembali. Namun, Mohan kembali hanya untuk mengambil uang dan harus pergi lagi karena ada urusan mendesak. Simran pun memuji bakat Arun dalam memainkan pianonya. Setelahnya, Arun yang sedang bingung minta tolong dipanggilkan Bajai kepada penjual lotre untuk diantarkan ke kantor polisi. Ketika Arun ingin melaporkan pembunuhan, tiba-tiba Arun melihat selingkuhan Simran. Ternyata dia adalah seorang inspektur yang bernama Bobby. Arun melaporkan bahwa kucing peliharaannya terbunuh karena sudah beberapa hari tidak pulang. Polisi pun kesal karena masih banyak laporan lain yang harus ditangani. Namun, Bobby yang curiga mengantar Arun pulang untuk menyelidiki kucing tersebut. Ketika Bobby mengambil koran baru di rumah Arun, dengan cepat, Arun mengantongi lensa kontak miliknya. Koran itu Arun gunakan untuk membersihkan kotoran kucingnya. Tak lama kemudian, kucing Arun pun datang dan berterima kasih kepada Bobby karena telah menemukannya. Di hari berikutnya, warga menemukan mobil Mohan dan polisi menyatakan bahwa Mohan telah dirampok dan jasadnya dibuang di bawah jembatan. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria menemukan sebuah jam Mohan di toilet umum yang sebelumnya telah ditaruh oleh Bobby. Kemudian, pria itu dihajar polisi karena diduga ada hubungan dengan tewasnya Mohan. Fafitra yakin bahwa jam itu adalah milik ayahnya.
Arun pun dimintai keterangan atas tumbangnya ayah Pavitra. ఎలా ఉన్నారప్పుడు ఆయన Pada saat proses pemakaman, dengan bermuka dua, Simran pun bersedih atas kepergian suaminya. Pavitra yang suka dengan musik meminta Arjun untuk mengajarinya dan menawarkan Arjun untuk mengobati matanya ke LSM donor organ kampusnya. Nenek Souja yang merupakan tetangga Mohan memberitahu asisten Bobby bahwa dirinya pada saat itu melihat seorang pria kekar datang menemui Simran sebelum Mohan datang. Simran menjelaskan bahwa nenek Souja sudah pikun karena yang dia lihat adalah seorang petugas GoFood. Simran yang merasa kepalanya pusing menyuruh Pavitra untuk membelikan balsam di apotik. Setelahnya, Simran mengunjungi nenek Souja untuk meminta obat sakit kepala. Tanpa curiga, nenek Souja pun memberikan obat kepada Simran. Tiba-tiba, dengan cepat Simran melempar nenek Souja dari lantai apartemennya. Arun yang melihat pun terkejut. Namun, Simran belum mengetahui bahwa Arun pura-pura buta. Setelahnya, Bobby dan timnya datang. Di sana, tim Bobby menduga bahwa nenek Souja kepleset karena tidak pakai kacamata pada saat keluar apartemennya. Melihat Arun pulang, Tinku yang penasaran dengan tingkah Arun mencoba untuk merekam Arun dengan handphone miliknya. Arun pun menghubungi Sophie untuk datang ke rumahnya karena ingin menceritakan kejadian Mohan yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Simran datang menemui Arun dan memberinya kue suci persembahan Mohan. Ketika Arun sedang membuatkan kopi, tiba-tiba Simran memakai topeng seram untuk menakuti Arun. Simran pun memberikan racun pada minuman Arun. Arun yang melihat mengulur waktu untuk tidak meminumnya dalam keadaan panas. Tiba-tiba Arun menumpahkan kopinya dan seketika Simran menodongkan senjata. Akhirnya aksi Arun pun terbongkar oleh Simran. Dirinya pun tertawa karena senjata yang dia gunakan adalah senjata mainan untuk menakuti Arun. Arun pura-pura buta agar bisa fokus berlatih musik dengan baik. Dan itu semua hanya eksperimen dirinya. Tak lama kemudian, Arun mengalami sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Arun merasa pusing dan pingsan. Tinku menunjukkan video rekamannya bahwa Arun bisa melihat. Dengan emosi, Sophie mengetuk pintu Arun. Tiba-tiba Simran keluar dalam keadaan habis bercocok tanam. Simran menjelaskan bahwa dirinya kesepian semenjak ditinggal oleh Mohan dan Arun telah membantunya. Dengan kecewa dan marah, Sophie menyuruh Simran untuk menyampaikan pesan kepada Arun bahwa piano restorannya telah dijual dan jangan datang ke sana lagi. Pulangnya, Sophie memukul Tinku karena Tinku cerewet minta bayaran atas video rekamannya. Ketika Arun tersadar, tiba-tiba Arun tidak bisa melihat cahaya rumahnya. Simran memberikan racun yang dia lihat dari Google agar Arun beneran buta seperti keinginannya. Dengan sedikit uang, Simran pun menghapus video rekaman dari handphone milik Tinku. Bobby yang mendengar penjelasan Simran bertekad menumbangkan Arun karena bisa saja masalah tersebut diselidiki secara mendalam oleh atasannya. Ketika Arun ingin pulang ke negaranya, tiba-tiba Bobby sudah menyiapkan tali untuk menggantung Arun. Arun yang tidak mudah dibunuh berhasil kabur dan pergi. Sialnya, Bobby menemukan Arun dan menghajarnya dengan barbar. Arun pun masih bisa kabur dari cengkraman Bobby. Arun yang sudah hafal dengan kondisi jalan lingkungannya menjebak Bobby masuk dalam galian tersebut. Simran pun mengantar Arun ke stasiun kereta agar menjauh dari lingkungannya. Ketika kereta akan pergi, Arun tersadar dari mimpinya bahwa nyawa Pavitra sedang terancam. Dirinya pun membatalkan pulang ke negaranya. Tiba-tiba Arun dibawa oleh pemilik bajai yang dulu pernah mengantarnya ke kantor polisi.
Di sana, Arun diambil sampel darahnya untuk dianalisa. Ternyata mereka adalah komplotan penjahat yang akan mengambil kedua ginjal Arun. Arun yang mendengar akan dioperasi menjadi berontak dan marah. Ketika ingin pingsan, Arun teringat dengan tato Dewa Siwa di tangan penjual lotre dan akan memberikan 2 miliar kepada mereka jika menuruti perintahnya. Ketika ingin dioperasi, penjual lotre menunjukkan tato Dewa Siwa miliknya. Setelahnya, Arun menjelaskan bahwa dulu dirinya pura-pura buta, namun sekarang dirinya buta beneran. Di tempat yang berbeda, Bobby dan Simran akan melakukan rencana untuk menumbangkan Pavitra. Mereka akan membuat kematian Pavitra seperti depresi karena telah ditinggal mati oleh ayahnya. Pada saat Simran ingin menumbangkan Pavitra, tiba-tiba Arun datang menemui Pavitra untuk mengajar privat. Simran pun kaget karena Arun belum pulang juga dari lingkungannya. Setelahnya, Arun minta diantarkan Simran ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Simran dihadang oleh sebuah bajai dan Arun membius Simran. Arun pun mengaku menjadi detektifnya Mohan dan mempunyai bukti, video dan foto bahwa Bobby dan Simran telah selingkuh. Mereka juga telah membunuh Mohan karena ketahuan selingkuh. Arun meminta tebusan 2 miliar, jika tidak, Arun akan menyerahkannya ke media dan polisi. Nggak pakai lama, istrinya pun menembaki Bobby yang sedang berada di kamar mandi. Beruntungnya, Bobby berhasil menghindar. Tak lama kemudian, asisten Bobby memberitahu dirinya mendapatkan laporan warga bahwa mobil Simran terjatuh dari jembatan. Media menduga Simran bunuh diri karena impiannya jadi seorang aktris tidak terwujud akibat tumbangnya Mohan. Dengan kesal, Simran terpancing dengan strategi Arun dan mengakui aksi kejahatannya. Arun pun merekam semua pengakuan Simran dan sekarang Arun mempunyai bukti untuk menghancurkan Simran. Kemudian, dokter mengambil sampel darah milik Simran. Jika cocok dengan milik Arun, maka dokter akan mentransplantasikan kornea mata Simran untuk Arun. Mereka pun mengatur rencana untuk menjebak Bobby masuk ke dalam gedung lift yang baru dibangun. Di hari berikutnya, supir bajai dan penjual lotre mengikat Arun di kursi roda. Mereka khawatir Arun akan kabur dan melaporkannya ke polisi. Simran yang melihat pun tertawa karena Arun telah dikhianati oleh komplotannya. Akhirnya, Simran dan Arun pun kerjasama agar bisa keluar dari ruangan tersebut. Di kediaman dokter, asistennya memberikan hasil sampel darah Arun dan Simran. Bobby menghampiri lokasi pertemuannya dengan supir bajai dan penjual lotre. Di sana, supir bajai menyuruh Bobby untuk menaruh uangnya ke dalam lift. Bobby yang tidak bodoh berlari lewat tangga gedung tersebut. Ketika supir bajai sedang membuka isi tas, tiba-tiba Bobby datang lewat arah samping dan mengejarnya. Bobby pun menembak supir bajai dan mencari bukti videonya. Ternyata bukti videonya ada di lantai bawah bersama penjual lotre. Bobby pun masuk ke dalam lift untuk mengambilnya. Setelah Bobby masuk, supir itu memberitahu kakaknya untuk mematikan lift gedung tersebut. Bobby yang terjebak di dalam lift berusaha untuk keluar. Namun, nasib sial menghampiri Bobby. Dirinya tewas di tempat akibat pelurunya sendiri. Kakaknya pun membawa adiknya ke rumah sakit untuk dirawat. Alih-alih mendapatkan 2 miliar, nyawa kakaknya tidak bisa tertolong. Tas yang berisi uang 2 miliar hanya berisikan tumpukan uang palsu milik kepolisian. Simran yang sudah bisa melihat menuntun Arun untuk menghancurkan jendela gudang tersebut. Simran yang berhasil lolos dari ikatan mencoba untuk menumbangkan Arun. Di saat Arun akan tumbang, dokter pun datang. Nggak pakai lama, Simran menghajar dokter dengan barbar.
Arun pun menyelamatkan dokter dari serangan Simran dan dokter berhasil membius Simran. Dokter pun membawa Simran dan Arun ke desa Goa. Di sana, dokter akan menjual liver Simran ke salah satu orang terkaya di Dubai yang putrinya butuh transplantasi liver. BRH negatif adalah darah langka yang susah ditemukan. Liver Simran dihargai 15 miliar rupiah dan Arun akan mendapatkan bagian 2 miliar karena telah menyelamatkan nyawanya. Arun pun bisa melihat kembali dengan transplantasi kornea mata Simran. Arun yang iba terhadap Simran menyuruh dokter untuk membatalkan transaksi tersebut. Dari dalam bagasi mobil, Simran yang terbangun mencoba untuk meminta tolong. Dokter pun menghentikan laju mobilnya untuk membius Simran kembali. Sialnya, Simran menusuk dokter dengan pisau yang dia sembunyikan. Simran pun menyuruh Arjun keluar dari dalam mobil. Setelah mendapatkan posisi dengan baik, Simran menginjak gas dengan kencang untuk menumbangkan Arun. Tiba-tiba, seekor kelinci melompat ke arah mobil Simran dan seketika mobil Simran pun terguling. 2 tahun kemudian, di kota Dubai tempat Arun dilahirkan, Sophie yang sedang liburan mendengar suara musik milik Arun. Sophie pun menghampiri suara tersebut. Ternyata Arunlah yang sedang konser. Setelahnya, Sophie memberikan selamat kepada Arun karena telah berhasil menipu orang-orang di Dubai. Arun pun menceritakan semua kejadiannya kepada Sophie. Sophie pun berkata, Simran sudah membunuh banyak orang, harusnya Arun mengambil kornea matanya. Tanpa sepengetahuan Sophie, Arun tidak menceritakan bahwa dengan bantuan petani kol, Arun menjual liver Simran kepada orang kaya Dubai tersebut dan sekaligus mentransplantasi kornea matanya. Dari hasil penjualan liver Simran, Arun menjadi seniman kaya raya dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini menggambarkan bahwa ketegangan dalam film akan membuat Anda mengingat bahwa piano bisa menjadi begitu manis sekaligus mematikan. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Extrada TV. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.